Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa. Dalam Tuhan harus luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita hadapi saat sekarang ini, kita tetap luar biasa dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dari setiap orang yang percaya pada Tuhan. Sudah siap puji Tuhan? Amin. Siap puji Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Dan kita sama-sama bersorak-sorai kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena Dia sungguh luar biasa dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Di atas segala nama dalam hidup. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan berkuasa dan hidup. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Terima kasih buat napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami sampai pada pagi hari. Terima kasih. Kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan pada pagi.
kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami senantiasa ada dalam hadirat. Apapun situasi kami, apapun keadaan kami mau tetap ada di dalam hadirat. Karena kami sangat yakin dan percaya hadirat Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami, menyegarkan hati kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan perlahan kita katakan hati Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan. Ini sebagai pengakuan kami pada pagi hari ini Tuhan, bahwa hati kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi di seluruh Bapak Ibu Saudara. Kami mau selalu percaya kepada Engkau. Selalu percaya. Selalu percaya. Bukan kita yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan ada dalam hadirat pada pagi hari. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap hati kami. Urapi setiap pikiran kami Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini benar-benar masuk dalam lubuk hati kami. Dan bukan masuk begitu saja. Dan kami mau renungkan dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berarti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari. Urapi dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Urapi dengan kuasa Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ruangan yang kami pakai pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga ruangan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, fantastis. Karena Tuhan memang luar biasa, dahsyat pada hidup kita. Amin. Di Tuhan. Saya percaya juga di rumah yang menyaksikan secara online. Saya percaya bahwa kabarnya juga luar biasa pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah berdoa tadi ya untuk belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengar, menerima kebenaran Tuhan pada hari ini. Kita mau menantikan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita pada hari ini. Amin. Baik, mari buka di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab Efesus yang ditulis sama Bapak. Taruh aja tasnya di bawah biar nggak kalah. Nah, di dalam Efesus pasal yang keempat, mari kita buka bersama-sama. Sudah dapat? Efesus pasal yang keempat. Udah ya. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bapak Ibu simak baik-baik, saya akan bacakan ya.
Oke. Begini bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti kedewasaan dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, yaitu juga Kristus. Sehingga kita bukan lagi dikatakan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita buka di dalam 1 Korintus. Buka. Bapak Ibu buka. Ada mungkin salah seorang bacakan dalam kitab Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 salah seorang bacakan bisa. Gantian tadi sudah baca, sekarang Bapak Ibu salah seorang bacakan. Yang di depan yang keras Pak Melbis boleh bacakan. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Ketika aku 11 ayat yang 11. Ayat ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Itu harus kita duduk. Nah, Bapak Ibu, mulai pembacaan firman Tuhan ini baik di dalam Efesus maupun dalam kitab Korintus, ini sebetulnya berbicara tentang pertumbuhan. Bertumbuh menuju ke arah dewasa. Nah, oleh karena itu mulai pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, maka judul firman Tuhan yang akan saya berikan melalui khotbah pada hari ini saya beri judul Orang Kristen yang Dewasa. Nah, saya mau bertanya dulu dengan Bapak Ibu sekalian. Orang yang dewasa seperti yang firman Tuhan katakan itu seperti apa sih? Ini secara manusia aja lah ya, secara rohani. Secara manusia, orang yang dewasa itu seperti apa? Kira-kira. Kira-kira orang yang dewasa itu seperti apa? Imannya stabil. Nah, ini secara jasmani dulu. Saya orang dewasa. Belum. Sudah masih masa pertumbuhan, masih kanak-kanak. Nah, kira-kira apa sih orang dewasa itu seperti apa sih orang yang dewasa? Kumisan kata kantor, jenggot atau jambang, suaranya berubah. Sebenarnya dewasa itu udah akil balik, ya betul. Apalagi pasti kira-kira orang dewasa itu seperti apa sih orang dewasa? Bertumbuh menjadi besar, ya kan? Kalau Victor kan belum dewasa kan, masih kecil kan, masih kanak-kanak. Firman Tuhan bilang kan juga kanak-kanak gitu kan. Apalagi kira-kira orang yang dewasa itu seperti apa sih? Pak Iwan, kira-kira orang dewasa itu seperti apa? Dewasa yang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga, dewasa juga. Biar jadi kong tua, jadi orang tua dewasa. Orang yang dewasa, kalau kita melihat secara fisik dari pertumbuhannya, kita melihat bahwa dia adalah orang dewasa, betul nggak? Dewasa di dalam berkata-kata, betul? Dewasa dalam bersikap, berbuat, bertindak. Banyak hal yang menandakan bahwa orang itu adalah orang yang sudah dewasa, dewasa di dalam berpikir. Karena kalau anak-anak pasti caranya seperti anak-anak, betul nggak? Berpikir seperti anak-anak, betul nggak? Berbuat seperti anak-anak, bermain seperti anak-anak. Nah, nggak tahu antara saudara mungkin ada nggak masih suka main kayak anak-anak gitu loh. Itu kan dewasa, gambaran dewasa, betul nggak? Nah, ternyata secara rohani pun firman Tuhan mencatat juga tentang orang Kristen yang dewasa. Nah, pertanyaannya, orang Kristen yang dewasa itu seperti apa sih? Saya bilang tadi apa? Imannya stabil. Kira-kira apa lagi? Orang Kristen yang dewasa kira-kira berat apa? Tidak egois. Masuk kategori. Apa lagi? Mau
ditegur dan menerima teguran itu. Kira-kira apa lagi orang Kristen yang dewasa? Ayo, kira-kira Datang ibadah, tanpa ditelepon. datang ibadah tanpa ditelepon, ya kan? Jangan karena ibadah kan ditelepon gitu ya. Bagus juga, betul juga. Apa lagi kira-kira orang Kristen dewasa? Yus, Perubahan karakter. perubahan karakter, sifat. Firman Tuhan bilang tuh sifat berbicara tentang watak, watak bicara tentang karakter. Apa lagi? Hah? Menghasilkan buah-buah kehidupan. Itu gambaran orang-orang Kristen yang dewasa. Nah, menjadi orang Kristen yang dewasa rohani bukan berarti menjadi anak-anak yang mudah goyah, dikatakan imannya tetap kuat, ya kan, stabil, dan mudah terpengaruh, dikatakan oleh firman Tuhan dengan apa? Pemahaman-pemahaman, ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Itu adalah orang Kristen yang dewasa. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh firman Tuhan, katakan oleh pengaruh dunia ini. Nah, Bapak Ibu, menjadi dewasa secara rohani itu meliputi, dikatakan apa? Yaitu berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Baik kasih kepada Kristus yang terutama dan yang paling pertama. Yang kedua, kasih kepada gereja, ya, jemaat Tuhan, umat Tuhan. Yang ketiga adalah kasih kepada sesama kita manusia. Seperti firman Tuhan katakan, seperti diri kita sendiri. Nah, kedewasaan rohani, secara rohani dalam iman Kristen itu tidak terjadi secara langsung. Begitu saudara percaya pada Yesus, langsung saudara menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Wah, hebat, aku ngerti semua. Enggak. Untuk menjadi dewasa secara rohani ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa harus tentunya melalui tahap, melalui proses-proses kehidupan. Untuk mengalami pertumbuhan secara rohani, dia harus melalui berbagai macam proses kehidupan dulu. Sama dari anak-anak mau masuk remaja ada proses nggak pertumbuhannya? Ada kan? Dari remaja dewasa ada proses lagi nggak? Ada. Dari dewasa untuk menuju pada lanjut usia ada proses nggak lagi? Ada. Ada tahap-tahap proses-prosesnya. Sama untuk dewasa secara rohani ternyata harus melalui proses-proses kehidupan yang berkaitan dengan hati. Kalau cara jasmani kan di luar, betul? Tapi secara rohani dalam. Berarti kalau dalam berbicara tentang apa? Tentang hati. Berbicara tentang hati, yaitu hati yang mau dibereskan, hati yang mau dipulihkan oleh Tuhan, dan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Memang sakit, saudara. Enggak ada yang tak sakit. Yang namanya sebuah proses itu pasti menyakitkan. Ada nggak di sini yang katakan bilang bahwa proses itu tidak menyakitkan? Pasti dibilang ketawa, pasti ada nggak? Ada nggak Bapak Ibu mau di rumah, ada nggak yang bilang proses itu tidak menyakitkan? Tidak ada, Bapak Ibu, betul nggak? Stella, proses itu menyakitkan nggak? Menyakitkan. Proses itu menyakitkan. Kenapa? Menyangkut hati. Menyangkut hati ini menyangkut apa? Perasaan kita, betul nggak? Nah, inilah untuk menuju ke dewasa secara rohani kita harus melalui yang namanya proses kehidupan yang menyangkut perkara hati yang mau dibereskan. Nah, oleh karena itu pagi ini melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana sih caranya agar kita dapat mengukur, ya kan? Mengukur kedewasaan rohani kita udah sampai mana, rohani kita menjadi dewasa. Dengan kita menggunakan grafik pertumbuhan secara rohani itu. Oleh karena itu, kedewasaan rohani kita itu dapat diukur yang pertama dari yang namanya kemampuan kita di dalam bergaul.
Grafik pertumbuhan rohani itu dapat diukur dari kemampuan kita bergaul. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 17:21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Ini berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang apa? Ngomong tentang apa sebenarnya firman Tuhan ini? Berbicara tentang apa? Biar apa? Dunia tahu, betul enggak? Biar mereka tahu bahwa Engkau Bapa ada di dalam aku, betul enggak? Dan aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku. Biar dunia tahu. Biar dunia apa? Mengenal Kristus, betul enggak? Nah, makanya di dalam kita bergaul itu dapat dilihat kedewasaan pertumbuhan kita secara rohani. Dapat dilihat baik pergaulan kita itu di dalam kehidupan kita bergereja maupun di dalam kehidupan kita secara sosial. Makanya lihat, dipertanyakan ini, seberapa baikkah kita dapat bergaul dengan orang lain? Seberapa baik? Yang tahu siapa? Hanya kita sendiri, betul gak? Seberapa baikkah kita dapat bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di dalam kehidupan kita bergereja dikatakan, maupun kehidupan sosial kita yang lainnya. Hubungan orang yang dewasa itu dapat lihat dari hubungannya dengan satu dengan yang lain. Baikkah hubungannya atau tidak baik? Itu dapat dilihat bahwa orang itu adalah dewasa secara rohani. Amin, saudara? Saya tanya kiri kanan saudara, bagaimana hubunganmu dengan aku? Tanya kiri kanan, hubunganmu dengan aku gimana? Gimana hubungan saudara? Di dalam lingkungan kita bergereja dapat dilihat kalau hubungan satu dengan lain saudara, dengan satu dengan lain baik, berarti itu menunjukkan kedewasaan rohani saudara. Ternyata tidak hanya dalam lingkungan gereja, tetapi dalam kehidupan sosial kita itu pun perlu. Mengapa? Firman Tuhan tadi katakan apa? Agar dunia tahu bahwa Kristus di dalam kita, betul kan? Kita di dalam Kristus, jika orang melihat Kristus dalam kita dan nama Kristus Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Makanya hubungan kita sosial di dalam lingkungan sosial kita itu perlu juga kita lihat. Saudara mau lebih banyak musuh apa banyak teman kalau di luar? Banyak teman, betul kan? Daripada banyak musuh. Kalau banyak teman enak gak hidupnya? Enak gak? Kalau banyak musuh enak gak? Enak gak banyak musuh? Nggak enak, nggak nyaman. Nah, kedewasaan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, dapat dilihat di mana kita bergaul dengan lingkungan sosial. Apakah pergaulan hubungan kita baik, bergaul dengan orang lain atau tidak? Makanya kita jadi orang Kristen tuh jangan menjadi batu sandungan. Seringkali dikatakan jadi orang Kristen bisa menjadi orang Kristen menjadi berkat bagi banyak orang. Yang tahu hubungan saudara dengan orang lain di lingkungan saudara sendiri, betul kan? Saudara sendiri yang melihat, yang mengukur itu, udah baik belum hubungannya? Udah baik belum hubungan dengan Pak Sigit? Saya tahu. Kalau saya ada menyimpan kebencian sama Pak Sigit, saya menyimpan dendam, sakit hati sama Pak Sigit, pasti nggak baik. Itu dapat diukur sebagai kita orang-orang Kristen yang dewasa itu dari kita bergaul. Baik saudara bergaul di lingkungan tempat saudara bekerja, maupun di dalam tempat pergaulan mungkin klub saudara, grup saudara, itu dapat dilihat. Nah, saya kan punya grup WhatsApp-nya, banyak grup WhatsApp saya sebenarnya juga. Gereja, present worship gereja itu ada berapa kita? Ada berapa Yos? Grup 4 ya? 4. Gereja aja tuh 4 loh saudara. Kalau saudara paling gereja cuma 1 kan? Kalau saya di gereja 4 loh. Belum grup sosial yang lain di luar. Anak-anak klub motor, terus anak-anak klub ikan. Bayangin klub ikan pun ada loh. Klub ikan pun ada loh. Berapa apa? Lohan. Sekarang ada lomba lagi nih di apa? Di Renong ada lomba sekarang.
hubungan saya sama teman-teman saya ini sejauh ini seperti apa? Apakah baik atau tidak baik? Saya dapat melihat itu. Dan saya lihat sampai saat ini hubungan sosial saya sama teman-teman saya baik, bagus. Malah saya percaya saya berusaha untuk menjadi berkat bagi mereka. Kalau tidak baik itu pasti akan menjadi batu sandungan bagi mereka, betul nggak? Orang akan lihat. Contohnya apa? Menjadi batu sandungan. Salah satu teman saya juga orang Kristen nih. Di dalam grup WhatsApp itu terjadi konflik. Sama-sama orang Kristen. Bagus nggak kayak gitu? Jadi berkat nggak? Mungkin sama orang Kristen masih nggak terlalu jadi masalah, tapi yang bukan sama orang Kristen, bukan sama orang yang percaya pada Yesus, jadi berkat nggak? Jadi batu sandungan. Hubungannya nggak baik secara sosial. Nah, Tuhan mau pertumbuhan rohani itu ada di dalam diri kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, dan kita tunjukkan kedewasaan rohani kita itu dari apa? Dari seberapa baik kita bergaul, baik sesama kita di gereja maupun di luar gereja, lingkungan sosial kita. Amin. Yang kedua, kedewasaan rohani kita itu dapat diukur tidak hanya dari kemampuan kita di dalam bergaul, tetapi kemampuan kita juga di dalam menaklukkan yang namanya kesombongan. Kemampuan kita menaklukkan yang namanya kesombongan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, untuk kita memiliki sifat atau memiliki watak atau memiliki karakter yang namanya rendah hati. Sifat karakter yang rendah hati itu harus ada di dalam diri kita. Nah, kesombongan, kita harus tahu bahwa setan sebetulnya dikatakan bukanlah musuh apa? Terbesar kita, melainkan diri kita lah yang merupakan musuh utamanya kita. Bingung saya juga untuk pelajari. Ternyata diri kita sendiri yang merupakan musuh utama kita. Mengapa? Pertanyaannya. Karena kesombongan adalah masalah utama kita, dan itu merupakan hal yang mendasari banyaknya masalah dari kita. Karena kesombongan itu yang selalu mendasari setiap persoalan masalah yang datang dan terjadi dalam kita hidup kita. Seperti apa? Konflik. Nah, konflik itu terjadi karena apa sih betul, saudara? Ayo, Pak Anto, kira-kira konflik sekali terjadi karena apa? Perbedaan pendapat. Perbedaan. Apalagi kira-kira? Ego kita. Apalagi? Itu berbicara tentang apa ego itu? Kesombongan kita kadang, keakuan kita, betul nggak? Nah, ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak akan bisa menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani kalau kita tidak berusaha untuk menekan, mengalahkan kesombongan yang ada dalam diri kita. Mengapa? Karena kesombongan itu selalu menuntut. Maunya selalu menuntut. Menuntut untuk dia apa? Dapat dikenal, betul nggak? Kesombongan selalu menuntut untuk dia apa? Untuk dia dihargai, betul nggak? Kesombongan selalu menuntut untuk dia apa? Dia dihormati, betul nggak? Dia diperhatikan, dia dipandang. Itu selalu kesombongan menuntut hal ini. Ini yang harus kita tahu, kesombongan tanpa kita sadari seringkali ada kesombongan itu dalam diri kita loh. Kita pikir itu bukan kesombongan, ternyata itu kesombongan. Hati-hati dengan yang namanya kesombongan. Firman Tuhan mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului yang namanya kehormatan. Firman Tuhan katakan hati-hati. Tinggi hati berbicara tentang kesombongan. Nah, orang-orang yang ingin dikenal, ingin untuk mendapatkan penghargaan, untuk dihormati, diperhatikan dan sebagainya, itulah termasuk lingkungan orang yang sombong.
dia akan mudah marah. Dia akan mudah kecewa. Betul nggak? Dia akan mudah tersinggung. Dia akan mudah untuk menjadi dendam. Itu adalah diri orang yang sombong. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita dapat mengalahkan kesombongan yang ada di dalam diri kita ini? Bagaimana? Agar kita dapat merdeka dari kesombongan itu. Caranya gimana? Apa kira-kira Didi? Untuk mengalahkan kesombongan itu agar kita merdeka terlepas dari kesombongan. Harus ikhlas. Ikhlas. Berarti saya menyakitkan Didi mau akan saya harus ikhlas gitu. Maksudnya gimana? Ya ini kayak lebih banyak berserah gitu. Lebih berserah gitu ya. Ikhlas, berserah. Apalagi kira-kira apa nih? Mengalahkan kesombongan itu bagaimana caranya? Mengakui. Yang ada di diri kita. Mengakui. Mengaku bahwa itu ada bagian dari kita. Terus apa lagi? Kira-kira. Berarti kira-kira bagaimana sih mengalahkan kesombongan itu? Sering mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Memberikan nasihat, memberikan pengajaran, memberikan teguran bagi kita untuk menyadarkan kita itu, ya. Nah, Bapak Ibu, kesombongan itu sebetulnya hanya bisa dikalahkan dengan yang namanya kerendahan hati. Setuju nggak? Kesombongan itu hanya bisa dikalahkan dengan yang kerendahan hati. Tinggi hati hanya bisa dikalahkan dengan kerendahan hati. Itu yang penting. Pertanyaannya, apa saja sih kriteria rendah hati itu? Apa saja? Coba lihat. Apa saja kriteria dari rendah hati? Yang pertama, tadi Fani bilang apa? Mengakui. Berani untuk mengakui yang namanya kesalahan. Betul nggak? Berani untuk mengakui namanya kesalahan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Berani untuk mengakui ya salah gitu loh. Kalau kita tidak berani untuk mengakui, berarti kesombongan itu masih melekat di dalam diri kita. Makanya kalau kita mau mengalahkannya, rendah hati dengan apa? Mengakui. Yang paling sulit seringkali di dalam rumah tangga itu suami dengan istri kalau mengakui kesalahan, betul nggak? Kalau istri mungkin masih gampang mudah mengakui kesalahannya, betul nggak? Laki-laki itu biasanya paling sulit, betul nggak Pak Iwan? Saya ngalah terus Pak. Kenapa Pak? Saya mengalah terus. Masa nih? Woi, kayak model. Ada hati. Seringkali saya dengan istri saya jujur, karena kalau ada sedikit konflik sama istri saya, nggak mau sih ngakuin kesalahan. Kalau dia langsung ngancam, ya udah, saya bilang kalau gitu ya terserah gini. Nah itu ngancamnya saya. Istri saya hidupnya selalu terancam sama saya katanya. Oh Tuhan, janganlah bertobat. Yang bertobat istri saya masalahnya. Saya yang harus berubah. Mengakui kesalahan, mengakui pelanggaran itu penting. Yang kedua, kriteria dari rendah hati itu untuk mengalahkan kesombongan itu, tidak hanya berani untuk mengaku kesalahan, tapi mau diajar dan mau belajar. Itu yang penting juga. Masalahnya banyak orang tidak mau diajar. Bu Yani tadi bilang apa? Ditegur. Ditegur itu sama juga sebetulnya. Mau kalau kita ditegur tuh diajar. Teguran sebetulnya ada satu teguran yang mendidik. Kalau Tuhan menegur kita, itu tuh mendatangkan suatu didikan bagi kita. Berarti Tuhan masih sayang sama kita enggak? Tuhan masih sayang sama saudara. Tuhan masih sayang sama saya. Mau diajar dan mau belajar itu adalah kriteria orang yang rendah hati. Ngomong sih gampang Pak, tapi prakteknya susah. Ya tapi memang harus kita harus belajar.
Yang ketiga, kriteria orang yang rendah hati itu tidak hanya berani untuk mengaku kesalahan, mau diajar dan belajar, tetapi tidak egois atau mementingkan diri sendiri, tetapi dia lebih mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu dibandingkan dirinya sendiri. Tapi saudara tahu rendah hati itu bukan dia ngomongnya lemah lembut gitu ya, lembek ya, maaf misalnya bilang tinggi, bukan itu ya. Oh itu orang itu rendah hati, jangan salah, di belakangnya keris membuk, betul nggak? Inje tapi belakangnya keris. Bukan, rendah hati itu bukan lihat dari kayaknya gayanya lembek, ya kan, kata-katanya lembut, bukan. Itu yang saudara tahu dulu. Yang ketiga, kriteria rendah hati itu tidak egois, melainkan mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Setuju nggak saudara? Ini termasuk kriteria orang rendah hati. Setuju nggak? Ada yang nggak setuju? Boleh berikan gambar ke saya, kira-kira apa? Ini juga termasuk kriteria orang yang rendah hati itu tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, kenyamanannya, kesenangannya sendiri, tetapi terlebih dahulu orang lain. Saudara, saya mau berikan sedikit kesaksian kepada saudara. Bukan ini sebagai sebuah ngomong untuk membanggakan diri, bukan. Bukan untuk istilahnya orang bilang pamer, bukan. Tapi ini saya lakukan dan istri semata-mata karena Tuhan yang meminta. Ya kan, Tuhan yang meminta dan kami lakukan. Dan kami lakukan ini bukan untuk kepentingan diri kami, bukan untuk kepentingan saya dan istri. Tapi kami lakukan untuk apa? Untuk kepentingan kita bersama umat Tuhan di tempat ini. Makanya saya mengajak saudara, hiduplah dengan sungguh dalam Tuhan, cari Tuhan lebih jauh di dalam lagi. Jangan lupakan Tuhan dalam segala hal, tapi ingatlah dia di dalam segala apa yang saudara kerjakan, lakukan dalam Tuhan ini. Beberapa waktu yang lalu, saya kan ke Bandung sama istri saya, ketemu dengan salah satu teman, rencananya tapi nggak ketemu, akhirnya kita langsung melakukan suatu transaksi di Bandung. Nah kemudian saya dan istri kan berdoa, kita ini berdoa bergumul, Tuhan bagaimana sih caranya agar tahun 2023 ya kita selesai Pak, 2023 ya. Tahun 2023 ini gereja nggak kontrak lagi di sini. Soalnya saudara kalau hitung, kalau kontrak 1 tahun 100 juta, belum naik, kalau naik jadi berapa nanti itu? Itu lah pukul rata 100 juta. Kali ini 10 tahun berapa? 1 M, betul nggak? 1 M kalau kita kontrak tanah, bangun gereja untuk 15 tahun, untung nggak kita? Masih ada susul nggak? Menurut saya masih ada sisanya. Kalau 15 tahun tuh 1,5 M, belum ditambah naik loh. Kalau naiknya berapa lagi kita nggak tahu. Itu pukul rata 100. Nah jadi dengan di sini berdoa, kami bergumul, Tuhan bagaimana caranya sih Tuhan? Oke, Tuhan minta dari kami untuk memberikan apa yang Tuhan percayakan bagi kami, yang ada di kami. Oke, Tuhan siap untuk kontrak 15 tahun, tanah 3 aren, oke. Dari tabungan kami ambil. Tabungan hari tua saya dan istri, ambil, udah serahkan ke Tuhan. Tapi kan bagaimana untuk membangunnya saudara? Betul nggak? Bagaimana cara membangunnya? Kontrak tanah sekitar 200 berapa Pak? Kemarin kita hitung 23 aren. Berapa Bu? 225. Udah kita hitung ya, 225. 3 aren, kalau 1 hari 5 juta kan? 15 tahun. Tapi ngebangunnya gimana nih Tuhan caranya? Nah ketemulah dengan satu teman, dia datang ke Bali berkunjung, ternyata dia ikut salah satu kayak MLM gitu loh. Saya jujur, saya dengan istri dulu kita tidak suka yang namanya MLM. Susah nyebutnya MLM, tidak terlalu suka. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu Tuhan menggerakkan hati istri saya, menggerakkan hati saya, dan seperti tidak ada beban. Akhirnya
Waktu teman kami menjelaskan tentang MLM ini, karena ini baru berdirinya 1 tahun, pas waktu dia datang itu 1 tahun, dan dia pun baru ikut. Kemudian dia tidak menawarkan, karena dia tidak berpikir kami kan sebagai pendeta bantuan untuk mengikut yang kayak begitu kan. Akhirnya kami tertarik, tapi tertarik bukan untuk keuntungan kami nih, bukan untuk keperluan kami. Dan saudara tahu harus jumlahnya uang itu cukup besar, 323 juta untuk membeli 7 titik di MLM ini. Ini berdoa. Kemudian saya dengar istri saya putuskan bagaimana? Sudah ikut. Kenapa? Keuntungan dari MLM itu ada sekitar hampir berapa? Hampir 500 juta ya. Jadi totalnya nanti dikembalikan itu sekitar 804 juta rupiah. Ya udah, berangkat ke Bandung, habis gereja, langsung tancap ke Bandung, terus kemudian pulang lagi hari Sabtu pagi, siang udah sampai lagi di Bali sambil ngendarai, bawa mobil gitu ke sana kan, udah ikut, lunas bayar selesai, beres. Nah tinggal tunggu bulan depan ini dapat pertamanya dulu bonusnya. Nah di sini yang saya mau sampaikan bukan keuntungan bagi kami, tapi kami melakukan ini tuh apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Secara manusia, kalau saya dan istri mau, untuk apa ngasih uang sebanyak itu? Betul nggak? Kalau kami untuk keperluan kami, kepentingan kami sendiri, untuk apa? Itu hasil kerja keras loh. Saudara, hasil kerja keras. Sekian tahun saya dan istri nabung untuk hari tua kami. Tapi Tuhan minta keluarkan itu. Untuk apa? Untuk biaya kontrak gereja. Tuhan, lu gimana ya? Ini kalau cuma 500.000, 1 juta sih gampang, betul nggak? Miras gampang nggak? Gampang, betul nggak? Dia tinggal kasih gitu aja, kayak beli makanan nanti selesai. Saudara bayangkan 323 juta Tuhan minta. Kalau saya mau pikir egois untuk keperluan saya dan istri itu kami tidak mau kasih ini. Kadang saya berpikir, Tuhan, apa sih yang aku dapatkan keuntungan dari gereja nih? Nggak ada dapat untung apa-apa sih Tuhan, nggak ada. Orang bilang pendeta kan dapat dari perpuluhan hidupnya. Saya bilang, Tuhan, kalau mau hitung-hitungan perpuluhan berapa sih dari gereja? Berapa banyak sih jemaat yang betul-betul taat dan setia memberikan persepuluhan? Terus sekian persennya diambil dari jemaat itu perpuluhan itu berapa sih untuk kehidupan saya sendiri aja dan cukup Tuhan? Kalau saya berpikir secara logika saya, nggak cukup. Ya seharusnya ini uang udah untuk saya, untuk kepentingan saya dong. Tapi waktu Tuhan minta, kami hasilkan. Kenapa? Kami lakukan bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi untuk kepentingan umat Tuhan, banyak orang, termasuk saudara jemaat Tuhan. Makanya kerinduan saya dan istri kami berdoa terus setiap hari kita kami berdoa, Tuhan, tolong jemaat Tuhan ini setia. Jemaat Tuhan ini setia aja beribadah Tuhan. Jemaat Tuhan ini bertumbuh hanya di dalam Tuhan, itu yang paling terpenting. Waktu Tuhan minta berapa kami kasih kepada kami, yang penting jemaat Tuhan bertumbuh. Sedang Tuhan, aku tidak minta apa perpuluhan yang besar di jemaat untuk keuntungan pribadiku, tidak. Saya berdoa, Tuhan, jemaat Tuhan bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan dan berkati. Saudara, kalau hitung-hitungan secara bisnis itu rugi, saudara, dan untung. Tapi saya lakukan semua karena apa? Karena Tuhan. Kenapa, Bu? Padahal baru keluar uang itu untuk bayar kontrak sebelum itu 100 juta. Itu baru keluar uang. Nah makanya saya dan istri nggak tahu apa yang Tuhan taruh di dalam diri kami, dan makanya Tuhan percayakan kami lebih dari Tuhan. Dan Tuhan tahu. Kenapa kami tidak mementingkan kepentingan kami pribadi? Saudara, bayangkan itu bisa kami nikmatin, mau beli apa? Istri saya mau minta mahal aja tahan loh. Udah berani dia. Udah berani. Kenapa? Mikirin gereja lagi. Saya juga mau beli sesuatu yang mahal. Aduh, gak berani juga mikirin gereja juga. Sampai-sampai saya ngomong sama istri,
Aduh gimana ya kalau nanti bangun gereja itu uang nggak cukup ya? Ya udahlah kalau sementara nanti itu kontrak tanah tuh bangun, ya motor saya dah jual. Saya bilang itu, tapi Tuhan nggak kasih. Itu motor tuh mungkin Tuhan jadi penghiburan bagi saya juga, kesenangan saya juga kan motor itu kan, ya udah Tuhan hiburkan saya juga. Akhirnya melalui uang tabungan kami lah dikeluarkan. Nah di sini saudara, maksud saya bukan saya menyombongkan untuk memamerkan kepada saudara, tetapi di sini Tuhan mengajarkan kepada saya dan siapa untuk kami tidak egois untuk kepentingan diri kami pribadi. Padahal kalau saya mau egois bisa aja nak kantor, betul nggak? Bisa dong. Bukan saya memberikan untuk gereja, gereja yang bertanggung jawab atas hidup hamba Tuhan yang melayani gereja itu, betul nggak Pak? Tapi kami tidak berpikir seperti itu. Nah, di sini juga bukan berarti saya kasih tahu saudara bahwa saya adalah orang yang rendah hati. Tapi saya belajar untuk menjadi orang yang rendah hati yang pertama di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Depan manusia bisa pura-pura rendah hati, betul nggak? Tapi di belakang enggak. Tapi kalau kita bisa rendah hati di hadapan Tuhan, waktu Tuhan minta dengan rendah hati bilang Tuhan persembahkan berikan, silakan. Maka depan manusia mungkin bisa menjadi rendah hati. Bilang ke kanan saudara, sudahkah kamu menjadi orang yang rendah hati? Bilang. Apa saudara, Bapak Ibu sekalian? Inilah kriteria orang-orang yang rendah hati. Masih banyak lagi kriterianya. Nah, ketika ini ada di dalam diri kita, ini adalah salah satu cara untuk kita mengalahkan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Karena kesombongan itu tidak kelihatan, betul nggak? Nggak sadar kita. Tapi orang lain kadang melihat, orang lain tahu, sadar bahwa kesombongan. Bilang kiri kanan saudara, mana kamu buang kesombongan dengan menjadi rendah hati? Bilang. Nah, kedewasaan rohani kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen itu dapat diukur dari kemampuan kita apa yang pertama? Bergaul. Hubungan kita dengan gereja bagus, betul nggak? Hubungan kita dengan orang di luar sosial kita bagus, betul nggak? Yang kedua, kedewasaan rohani kita sebagai orang Kristen dapat diukur dari apa? Dapat dilihat dari apa? Yang kedua apa? Kemampuan kita apa? Untuk menaklukkan yang namanya kesombongan. Yang ketiga, kedewasaan rohani kita dapat diukur dari apa? Yaitu kemampuan kita dalam bersikap terhadap apa? Terhadap otoritas yang ada di atas kita. Nah, sikap kita terhadap pemimpin atau otoritas itu salah satu menjadi tolak ukur kita. Menjadi tolak ukur bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani atau orang-orang Kristen yang tidak dewasa secara rohani. Sikap seberapa tunduk kita kepada Tuhan tentunya itu ditunjukkan melalui ketundukan kita juga kepada otoritas yang ada di atas kita. Tuhan itu sangat menghargai yang namanya jabatan-jabatan kepemimpinan, baik jabatan kepemimpinan di dalam gereja maupun jabatan kepemimpinan di luar gereja. Makanya ketundukan saudara, ketundukan saya kepada Tuhan dapat dilihat seberapa tunduk kita pada otoritas yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita yang ada di atas kita. Contohnya seberapa tunduk saudara dengan suami saudara. Suami itu otoritas yang diberikan oleh Tuhan bukan? Di atas saudara. Ibu-ibu ayo, otoritas betul? Nah, seberapa tunduk Bapak Ibu sama ibu-ibu sekalian dengan suaminya? Dapat lihat pantau gimana? Tunduk. Oh puji Tuhan. Kalau enggak awal nanti kamu pulangnya karena kamu makin makan nanti ya tak sambel. Pak Yusman, mana? Pak Yusman, seberapa tunduk istri kamu antara bagaimana? Tunduk? Siapa lagi kira-kira? Pak Sidik, seberapa tunduk istri di rumah? Tunduk? Apa lagi? Kira-kira siapa?
luar biasa. Mantap tuh, luar biasa. Pak Agus Sanjoyo kira-kira seberapa tundukkah istri terhadap Pak Agus Sanjoyo? Hah? Tunduk bener nih. Nah saudara, ketundukan kita terhadap otoritas itu menandakan ketundukan kita juga kepada Tuhan. Ketundukan kita kepada otoritas yang ada di atas kita menunjukkan ketundukan kita juga kepada Tuhan. Istri tunduk kepada suami. Anak-anak, otoritas di atasmu siapa? Lady, otoritas di atas hidupmu siapa? Orang tua. Kesia, otoritas di atasnya Kesia siapa? Mami. Saya mau tanya, Bu Yani tunduk ke Kesia? Kadang-kadang. Wah. Pulau bisa ribut nih. Tapi namanya proses mendewasakan. Untuk tunduk langsung sedemikian rupa itu memang nggak mudah. Proses. Tapi harus belajar untuk tunduk pada orang tua yang Kesia ya. Queen, tunduk nggak sama siapa di rumah? Hah? Apa? Sama mami aja? Papi enggak? Sama mami dan papi ya tunduk. Bu Yani, Pak Yusman tunduk nggak Kesia di rumah? Kesia Queen. Queen. Sama kadang-kadang. Sama kadang-kadang. Tapi ya Bapak tenang saja ya. Mas dong. Sama. Lama-lama harus tunduk ya sama orang tua ya. Yang penting baik tunduknya sama orang tua yang baik ya. Nah, otoritas di atas kita selain suami, selain orang tua, di dalam lingkungan kita bekerja, siapa yang harus kita tunduk? Tentunya kita udah tahu pasti bos kita, pimpinan kita, betul nggak? Ketundukan kita kepada mereka pun menunjukkan ketundukan kita kepada Tuhan. Siapa lagi? Tunduk terhadap apa? Hukum, betul nggak? Saudara kalau tidak taat hukum, tidak tunduk kepada hukum, berarti menunjukkan saudara tidak taat dan tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membuat itu semua juga. Tunduk terhadap siapa lagi? Kalau dalam gereja, yaitu pemimpin secara rohani, hamba-hamba Tuhan. Tunduk. Perlu nggak ketundukan ini juga ada dalam gereja? Perlu nggak? Ketundukan kita kepada pemimpin kita secara rohani menandakan ketundukan kita juga kepada Tuhan. Kalau kita tidak tunduk, berarti kita tidak tunduk juga dengan Tuhan. Itu dah kelihatan. Jadi Tuhan mau kita memiliki ketundukan yang penuh, bukan setengah-setengah. Terutama kita harus tunduk pada Tuhan dan buktikan tunduk itu pada yang kelihatan, jangan yang tidak kelihatan aja. Betul tak Bu Rias? Ketundukan kita kepada yang tidak kelihatan yaitu Tuhan. Itu dibuktikan dengan ketundukan kita dengan orang-orang yang kita tanpa kita lihat. Entah itu suami kita, entah itu orang tua kita, entah itu guru kita, entah itu pemimpin rohani kita atau pemimpin kita tempat kita bekerja, di situ kita lihat. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu juga kita dapat mengukur kedewasaan kita secara rohani. Dapat diukur dari apa? Yang pertama tidak ada kemampuan kita bergaul, tapi kemampuan kita dalam kita membuang menolak kesombongan. Dan yang ketiga, kemampuan kita di mana kita mau tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Saudara mau tunduk kepada otoritas saudara? Siapa? Yang ada atas saudara, saudara mau tunduk? Lakukan. Itu sebagai bukti bahwa saudara orang dewasa dan saudara tunduk kepada Tuhan dengan tunduk kepada otoritas yang Tuhan percayakan bagi saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya, bagaimana dengan kita yang hadir pagi ini? Apakah kita sudah dapat mengukur sampai di mana kedewasaan rohani kita? Dan yang dapat mengukur adalah Bapak Ibu saudara sekalian, betul nggak? Yang dapat mengukur kedewasaannya.
Oleh karena itu mengajak kita semua, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, bukan orang-orang Kristen yang masih kekanak-kanak. Katakan amin. Nah, karena di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lagi, kedewasaan rohani seseorang bukan dilihat dari seberapa lama dia sudah hidup di dunia ini, atau sudah seberapa lama dia berada di dalam gereja, atau sudah seberapa lama ia melayani Tuhan, bukan. Tapi dilihat tadi apa? Dari yang namanya perkataannya, tingkah lakunya, kasihnya, dan kesetiaan serta kesuciannya di dalam Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan saudara, mari kita mulai bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang berbicara dan mengingatkan kembali kepada kami untuk kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani, untuk menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami Tuhan, untuk kami betul-betul bertumbuh dengan baik dan benar di dalam Tuhan. Dan kami dapat mengukur Tuhan, kami dapat melihat dengan menggunakan grafik pertumbuhan rohani ini, yang mana dapat dilihat dari bagaimana kami bergaul baik dengan sesama kami, yaitu di dalam lingkungan gereja, bahkan sosial kami di luar gereja, bahkan di tempat kami bekerja, dan lain sebagainya. Apakah di dalam kami bergaul, kami memiliki hubungan yang baik dengan sesama kami? Ketika kami memiliki hubungan yang baik, itu menandakan kedewasaan kami juga secara rohani di dalam Tuhan. Tidak hanya di dalam bergaul, tetapi kemampuan kami di dalam kami menolak, membuang, mematahkan setiap kesombongan yang ada dalam diri kami. Itu juga adalah salah satu di mana kami dapat mengukur kedewasaan rohani kami. Oleh karena itu tolong kami untuk tidak menjadi sombong, tetapi kami belajar menjadi orang-orang yang rendah hati, dan kami belajar daripada Yesus yang adalah rendah hati. Tuhan tolong kami. Dan yang ketiga, kami dapat mengukur dengan grafik pertumbuhan rohani ini Tuhan, agar kami menjadi orang Kristen yang dewasa, yaitu kami dapat melihat ketundukan kami terhadap otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mungkin selama ini kami menjadi orang yang suka membangkang, menjadi orang yang tidak patuh, menjadi orang yang tidak mau dengar-dengar. Biarlah saat ini Tuhan tolong kami untuk kami menjadi orang-orang yang taat, orang yang patuh, orang yang mau dengar-dengaran, orang yang mau menerima teguran, nasihat, dan sebagainya. Karena itu menandakan bahwa kami juga adalah orang-orang yang dewasa secara rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mau berdoa, berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah pada saat ini. Tuhan memberkati dengan hati yang terbuka, hati yang lembut menerima firman-Mu ini, dan firman ini boleh bertumbuh, berakar, dan umat-Mu boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi Hamba percaya bahwa Roh Kudus akan terus berkarya. Puji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita serahkan pada panitia lagi untuk mengumumkan. Silakan. Bu Rias boleh keuangan, boleh. Bu Eti ketua langsung ke Bapak. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dengar firman Tuhan bahwa biarlah menjadi pembelajaran kita bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik, dan biarlah juga hati kita memiliki seperti Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum persembahan, saya sampaikan juga bahwa update dari persembahan Natal
sekarang tadi pagi saya dapat membaca adalah kurang dari 3.900.000. Masih ada persembahan sampai tanggal 19, yang mana sebelum tanggal 19, yang mana kan kebaktian Natal dimajukan ya menjadi tanggal 19. Jadi saya mohon partisipasi dari Bapak Ibu Saudara, dan biarlah ini menjadi bagian hidup dari kita, bahwa kita belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk kita. Haleluya. Saya mengundang untuk bertugas persembahan ke depan. Mungkin Pak Mano sama Pak Yusman. Ya, di belakang. Yang merah untuk gereja, yang warna ungu untuk persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, Engkau ajar kami Tuhan untuk memberi yang terbaik. Untuk itu ya Bapak, biarlah Tuhan pada kesempatan pagi ini Tuhan, Engkau buka mata hati kami Tuhan, Kau ajar kami Tuhan untuk memberi yang terbaik Tuhan, karena Kau sudah memberi yang terbaik untuk kami Tuhan. Dan biarlah persembahan ini, baik untuk persembahan gereja dan persembahan Natal, semuanya Tuhan untuk pemulihan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. ibadah kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup dan jawaban di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami tahu semua karena pertolongan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus yang menolong kami, memimpin kami untuk kami boleh menikmati ibadah pada hari ini. Dan ibadah yang kami laksanakan juga pada hari ini juga kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami datang juga pada pagi hari ini. Dalam ibadah kami memberikan korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan, yaitu melalui hati dan hidup kami yang kami persembahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
mengembalikan kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini. Berkati umat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah yang menyaksikan secara online. Mari Tuhan berkati dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada, kerinduan-kerinduan, impian-impian, harapan-harapan. Tuhan nyatakan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa lindungi umat-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Malaikat iblis memakai membentengi, sehingga dijauhkan dari wabah yang sedang merebak yang mau dicakap untuk apapun di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan jemaat-Mu yang sedang sakit, yang kurang sehat, mari Tuhan pemulihan yang daripada Tuhan terjadi atas mereka, kesembuhan yang daripada Tuhan dinyatakan atas mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami teringat buat Ibu P. Kartika Sari Tuhan, yang berada di Jakarta yang sedang melakukan perawatan. Tuhan tolong. Kami percaya jika Tuhan berkehendak, maka terjadilah di dalam nama Yesus. Dan biarlah Ibu P. Kartika Sari menerima kesembuhannya daripada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena firman mengatakan dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami, pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Tuhan memberkati, kepala-kepala daerah yang ada, Tuhan memberkati. Biarlah mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, menjadi contoh teladan, dan nama Tuhan saja dipermuliakan di bangsa kami. Jadikan bangsa kami bangsa yang takut akan Tuhan, dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Berkati Kelian Banjar lingkungan tempat ini, Kelian Dinas Kelurahan, Tuhan memberkati mereka juga. Di mana gereja Tuhan boleh dengan luasa kami beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Pulau Bali, Tuhan tolong rencana-rencana ke depan. Mari Tuhan tolong campur tangan sehingga wisata dari mancanegara boleh berdatangan di Pulau Bali ini Tuhan, sehingga juga dapat memulihkan perekonomian Pulau Bali. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya tangan Tuhan yang bekerja atas Pulau Bali, di mana kami anak-anak hidup di Pulau Bali ini. Berdoa Tuhan, jemaat Tuhan sepanjang 1 minggu depan berkati kesehatan, kekuatan, dan sejahtera, sukacita, perlindungan pada Tuhan. Di dalam pekerjaan segala sesuatu yang dilakukan dikerjakan. Tuhan buat maju, Tuhan buat berhasil, agar nama Tuhan yang tinggi dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara akan kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai